Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pekan kali ini kita akan membahas mengenai peninggalan sejarah bercorak Islam yang ada di Indonesia. Peninggalan yang pertama adalah masjid. Seperti yang kita sudah tahu bahwa masjid merupakan tempat beribadah untuk setiap umat muslim. Nah, masjid sekarang banyak sekali variasi atau bentuknya, sudah mulai modern. Berbeda dengan masjid yang ada pada masa kerajaan-kerajaan zaman dulu. Ciri umum bangunan masjid yang berkembang pada masa kerajaan Islam dahulu adalah beratap tumpang. Masjid beratap tumpang yang masih ada hingga sekarang adalah masjid yang berada di daerah Demak. Kalau kita amati, masjid di daerah Demak jelas beratap tumpang atau bertingkat-tingkat. Nah, seperti yang ada pada gambar, bahwa atap Masjid Agung Demak memiliki 3 tingkatan. Untuk peninggalan yang kedua adalah menara. Peninggalan sejarah yang ini masih berkaitan erat dengan masjid atau peninggalan sejarah sebelumnya. Karena pada bangunan masjid biasanya terdapat menara atau bisa disebut dengan tempat muazin mengumandangkan azan. Nah, untuk peninggalan sejarah Islam selanjutnya adalah makam. Setiap orang Islam yang meninggal wajib hukumnya untuk dimakamkan. Makam umumnya dipancangkan nisan sebagai tanda tempat dikuburnya seseorang atau jenazah. Namun berbeda dengan makam wali atau makam para raja. Biasanya makam wali atau raja memiliki bangunan atau batu nisan yang mewah. Selain itu, diberi bangunan yang cukup megah di sisinya. Peninggalan sejarah selanjutnya ada yang namanya gapura. Gapura bisa disebut juga sebagai tugu atau pintu gerbang. Nah, gapura ini banyak sekali bentuknya. Contohnya ada gapura makam, kemudian ada pula gapura masjid atau gapura suatu tempat yang memisahkan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Selanjutnya ada bangunan keraton. Pusat-pusat pemerintahan kerajaan Islam sampai sekarang masih bisa kita lihat peninggalannya. Bahkan bangunan keraton itu masih ada yang utuh. Contohnya Keraton Jogja, Surakarta, ataupun Cirebon. Peninggalan selanjutnya adalah seni ukir. Dalam Islam ada beberapa pandang yang menyatakan bahwa melukis makhluk hidup, binatang ataupun manusia tidak diperkenankan. Oleh karena itu, seni ukir yang dikembangkan lebih ke arah seni hias. Begitu pula kalau membuat patung binatang ataupun manusia. Bentuknya atau wujud seni ukirnya harus disamarkan. Yang terakhir ada karya sastra. Nah, karya sastra ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya syair. Syair merupakan karya sastra yang berupa sajak dan terdiri atas 4 baris. Syair mirip dengan pantun. Nah, ini contoh syair. Terdiri dari 4 baris
dan diakhiri dengan rima yang sama. Yang kedua, ada yang namanya hikayat. Hikayat ini merupakan karya sastra yang berisi cerita atau dongeng dan sering dikaitkan dengan tokoh sejarah. Kemudian ada yang namanya babat. Babat ini merupakan cerita sejarah tetapi banyak bercampur dengan mitos atau kepercayaan masyarakat yang kadang tidak masuk akal. Dan yang terakhir ada yang namanya suluk. Suluk merupakan karya sastra yang berisi tasawuf.